Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Zidan Fadilah dari kelas TT 4409 pemrograman Python. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil tugas pertemuan 14, di mana tugas ini kita diminta yang pertama ada pada dataset Deng, lakukan filter dan plot berikut ini, di mana kita harus menjumlahkan kasus tiap negara, menjumlahkan kasus tiap bulan, dan jumlah kasus tiap grup keuangan. Kemudian yang kedua, buatlah plot jumlah kasus per bulan dan bulan apa saja yang paling banyak terjadi di kasus. Dan kemudian yang ketiga, hitunglah yang menunjukkan jumlah kasus setiap tahunnya. Nah, untuk mengerjakan tugasnya itu langsung saja saya jelaskan. Jadi di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, jadi untuk skripnya udah saya buat di Google Colab. Jadi pertama-tama itu yang saya lakukan adalah mengupload datasetnya ke Google Colab, dan di sini kita menunggu sampai .csv-nya udah terupload. Nah, kenapa jadi kita harus mengupload datasetnya? Karena pada code-nya nanti itu kita bakal ngebaca dari dataset yang sumbernya gitu. Jadi dari misal dataset A, maka dari dataset itu yang akan kita olah. Nah, karena ini sudah terupload datasetnya, langsung saja saya jelaskan. Jadi sebenarnya tahapan yang pertama itu dalam mengolah data, yang pertama itu kita harus punya dulu data yang pengen kita olah, kemudian kita bikin pengolahan datanya. Jadi di sini pertama-tama itu yaitu kita mengimport pandas, kemudian matplotlib, sama NumPy. Nah, di sini cara menginputnya itu ada seperti ini. Yang pertama kita tuliskan import terlebih dahulu, kemudian nama ekstensi yang pengen kita gunakan, bisa itu pandas, matplotlib, NumPy, atau yang lainnya. Tapi di sini saya menggunakan 3, yaitu pandas, matplotlib, sama NumPy. Nah, kemudian kita tuliskan S, PD, PLT, atau NP. Nah, S di sini berfungsi sebagai. Jadi untuk ininya nanti, kayak PD, terus PLT ini nanti berfungsi sebagai pemanggilannya. Nah, di-run saja. Kemudian setelah sudah, bakal ada muncul lambang centang seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ya, DF di sini artinya yaitu data frame. Jadi maksudnya sini ada data frame, kemudian sama dengan PD read CSV. PD di sini adalah pandas. Jadi pandas read CSV. Nah, read CSV-nya ini yaitu kita untuk membaca CSV yang sudah kita upload. Kemudian kita masukkan nama file yang kita gunakan, di mana nama file ini harus sama dengan yang ada di sini. Dan kemudian tipe filenya juga harus sama. Kalau misalnya beda, maka datasetnya tidak dapat terproses. Kemudian kita tulis lagi DF untuk memberitahukan kalau misalnya ini merupakan data frame. Nah, saya run saja. Nah, kemudian setelah kita run, maka di sini dia akan menampilkan dari dataset Deng tadi. Nah, di sini itu ada banyak baris dan kolom. Bisa kita lihat untuk barisnya saja itu sampai 63.058 baris. Kemudian kolomnya ada 30. Nah, jika bisa kita geser ke kanan, itu datanya sangat-sangat banyak. Nah, selanjutnya, bagaimana kita memproses data ini, yaitu menggunakan yang akan saya jelaskan. Kemudian kita tuliskan df kolom. Nah, df titik kolom ini berfungsi untuk kita menampilkan nama-nama kolom yang ada pada dataset ini. Seperti ini kan kolomnya ada data onset, date confirmation, date notification, age group, country living, dan sebagainya. Nah, daripada kita menulis satu-satu, alangkah baiknya kita menggunakan data frame titik columns. Nah, kita run saja.
Nah, maka di sini akan muncul kolom-kolom yang ada pada dataset ini. Kalau tidak salah ini totalnya ada 30 kolom. Nah, kemudian di sini jelaskan kalau misalnya data tipenya itu merupakan objek. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal-soal yang sudah saya bacakan sebelumnya, yang pertama yaitu diminta untuk kasus setiap negara, setiap bulan, setiap grup ruangan. Nah, mungkin grup ruangan di sini merupakan umur dari korban terinfeksi Deng tadi. Nah, kita kembali lagi ke Google Colab. Jadi di sini ada data frame titik edge group. Nah, edge group ini merupakan grup ruangan yang dimaksud. Nah, cuman karena grup ruangannya itu cuma ada ini, edge group, jadi saya mengambil edge group sebagai sampel ruangan. Nah, kemudian edge group ini merupakan kolom yang akan kita gunakan. Kemudian value counts ini merupakan urutan ini kayak jumlah dari nilai yang ada pada ini. Jadi kayak misalnya kayak kita urutin gitu antara nilai umurnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian di sini dot plot, di mana kita akan memplotting, dan di sini kind. Nah, maksud kind di sini adalah jenis plottingan yang akan kita gunakan. Jadi ibaratnya itu kayak jenis grafik yang akan kita gunakan. Nah, untuk bar di sini, jadi bar itu adalah batang. Jadi di sini karena saya menuliskan plot kind sama dengan bar, maka untuk diagramnya nanti akan muncul diagram batang. Nah, selanjutnya PLT di sini adalah plot, kemudian ada title. Title ini merupakan judulnya. Baik, mungkin di sini saya run saja biar lebih jelas. Kemudian saya jelaskan kembali. Nah, jadi plot.title jumlah kasus per umur. Nah, untuk yang di bagian sini jumlah kasus per umur itu merupakan tulisan pada bagian judulnya, title-nya. Kemudian plot X label jumlah kasus. Nah, jumlah kasus ini untuk memberitahukan jumlah, mungkin di sini ada sedikit ini ya kesalahan, mungkin saya ulang saja. Ini mungkin untuk X label-nya itu adalah umur dan plot label-nya adalah jumlah kasus. Saya run kembali. Nah, jadi di sini plot X label untuk mendeklarasikan umur dan plot Y label untuk jumlah kasus. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kita salah terbalik menuliskan, ya seperti yang tadi sebelum saya edit. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, value counts itu menjelaskan untuk total nilainya. Seperti kan pada datasetnya umurnya itu ada age group-nya nih, ada 40 sampai 44, 30 sampai 34 dan seterusnya. Maka di sini kita bisa menuliskan total value-nya, dan kemudian untuk tiap kasusnya itu ada 0 sampai 7.000. Nah, ini juga ada pengaruhnya pada value counts. Kemudian untuk yang selanjutnya ada plot figure, di mana plot figure ini digunakan untuk membuat figur baru. Mungkin di sini saya run lagi. Nah, untuk fixed size ini merupakan size dari diagramnya tersebut. Nah, untuk 5 dan 6 ini itu berarti kayak panjang dan lebar dari grafiknya, dari gambarnya, tapi dalam satuan inci. Kemudian kasus daerah ini merupakan variabel yang saya gunakan. Sebenarnya itu bebas, cuman di sini untuk agar lebih jelas saja makanya saya tulis kasus daerah. Kenapa jadi kasus daerah? Karena pada bagian ini itu menjelaskan mengenai jumlah kasus tiap daerah. Nah, kemudian
Karena variabelnya sudah kita tuliskan, kemudian juga variabel itu sama dengan data frame, kemudian ini adalah kolom yang akan kita gunakan, yaitu MOI, County Living, di mana jika kita lihat kembali pada dataset untuk MOI Count Living itu, mana ya? Nah, ini kayak pada bagian ini nih. Nah, jadi MOI County Living itu sepertinya nama-nama daerahnya. Jadi karena ini merupakan nama-nama daerahnya, maka saya panggil pada variabel kasus daerah untuk menampilkan jumlah kasusnya. Kemudian value count-nya itu adalah bagaimana cara mengurutkan data-data tersebut dari yang terbesar dan terkecil. Kemudian kita plotting, kita tampilkan diagramnya dalam berbentuk batang, diagram batang. Nah, selanjutnya itu sama seperti sebelumnya. Jadi di sini untuk baris yang ini plot title, yaitu kita untuk memberikan judul pada diagramnya. Saya memberikan judul jumlah kasus setiap daerah dan plot X labelnya yaitu untuk daerahnya, nama-nama daerahnya. Kemudian untuk plot Y label adalah jumlah kasusnya. Nah, di sini untuk jumlah kasusnya itu pengukurannya masih bergantung kepada si komputernya. Jadi untuk nilai 0, 5.000, 10.000 dan seterusnya itu bukan kita yang menentukan. Namun yang menentukan itu dari sini nih, value count. Nah, selanjutnya itu jika bisa kita lihat pada grafik, kalau misalnya jumlah kasus tiap daerah itu ada banyak. Nah, namun kasus daerah terbanyak itu ada pada daerah Kaohsiung City, dan kemudian di nomor 2-nya ada Tainan City. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada data frame, date notification, di mana date notification ini merupakan kolom yang akan kita panggil, kemudian PD to date time, di mana PD to date time ini berfungsi sebagai metode yang membantu mengkonvert dari data time yang berbentuk string menjadi data time yang berbentuk objek. Kita run saja, kemudian kita lanjut lagi karena di sini tidak ada outputan, dia hanya memproses saja. Nah, untuk selanjutnya itu ada data frame, date notification yang sudah saya jelaskan pada baris ini. Kemudian di sini date month value count. Nah, untuk di sini dt.month.value.count ini bermaksud untuk menentukan karena pada PD to date time ini merupakan mengubah string yang berbentuk data waktu. Nah, maka di sini harus kita tuliskan dt month. Nah, month ini artinya dalam satuan bulanan. Karena kita mencari jumlah kasus per bulan, bukan per hari atau per tahun. Kemudian untuk plottingan diagramnya, kita menggunakan diagram batang. Kemudian untuk bagian plot title, itu saya beri nama jumlah kasus per bulan. Kemudian untuk plot X labelnya adalah bulan, plot Y labelnya adalah jumlah kasus. Nah, jika kita lihat pada diagramnya, itu pada bulan ada bulan 1, bulan 2, 3, dan seterusnya. Namun di sini saya masih kurang paham bagaimana cara mengurutkan yang benar urutan dari data ini. Coba kita coba saja. Nah, error. Makanya oleh karena itu saya hanya menuliskan bulan-bulannya saja tanpa mengurutkan. Nah, di sini pada jumlah kasus per bulannya itu dapat kita simpulkan pada bulan 9 atau bulan September itu merupakan kasus terbanyak, di mana kasus pada bulan itu sebanyak 20.000. Nah, pada peringkat kedua itu ada bulan Oktober, di mana kasusnya itu sekitaran antara 17.500 sampai dengan 20.000. Mungkin di sini sekitar 18.700-an lah, sekitar itu. Jadi untuk jumlah kasus per bulannya itu yang terbanyak pada bulan September. Nah, kemudian itu yang terakhir,
Jadi sini DF data frame date notification. Jadi sini berfungsi untuk mencari jumlah kasus per tahun, sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini data year value count itu kita tampilkan berdasarkan waktu tahun, dan plot di sini merupakan plottingan diagram yang digunakan, yaitu diagram batang. Nah, untuk plot title-nya itu saya gunakan jumlah kasus per tahun, kemudian plot X label-nya itu tahun, dan plot Y label-nya adalah jumlah kasus. Nah, terus jika kita lihat pada diagramnya, jumlah kasus per tahun, maka tahun terbanyak kasus DENG ini ada itu pada tahun 2015, di mana total kasusnya itu hampir mencapai 30.000. Kemudian untuk yang nomor 2-nya itu pada 2014, yaitu sekitar lebih dari 15.000 kasus. Nah, jika kita kembali kepada soal, buatlah plot jumlah kasus per bulan dan bulan apa yang paling banyak terjadi kasus. Nah, setelah disimpulkan tadi, untuk per bulannya itu paling banyak adalah bulan September, dan kemudian hitunglah yang menunjukkan jumlah kasus setiap tahunnya. Jadi jumlah kasus per tahunnya adalah sebanyak ini yang sudah tertera pada diagram. Nah, jadi jika kita bisa simpulkan, kalau misalnya ini yang pertama itu adalah jumlah kasus setiap daerah, yang berarti pada soal itu adalah jumlah kasus setiap negara, dan kemudian pada soal ini juga setiap bulan, yang tadi yang bulan September, kemudian setiap grup ruangan, karena di sini tidak ada grup ruangan, maka saya jadikan umur. Kemudian soal nomor 2 sudah saya jelaskan tadi, dan juga nomor 3. Nah, mungkin menurut saya cukup sekian presentasi dari tugas minggu 12. Salah kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.